nuru lahul kasbu wal basiratu lahal hukmu wal qalbul lahul iqbal. Cahaya di dalam batin ketika dibuka, wal basara wal basiratu lahal hukmu, maka itu adalah penglihatannya mata batin akan ditetapkan hukmu, kepastian atau nabi penentuan, wal qalbul lahul iqbal, maka hatinya itu adalah sudah menghadap. Bila mana hati yang sudah terbuka, terus udah dikenali Allah lewat makhluk atau lewat kajian-kajian, maka makhluknya semuanya akan dikenalkan oleh Allah, maka disitulah akan melihat semata mata basyirah, yaitu mata hati sekarang menghadap. Ketika hati sudah menghadap kepada Allah, yaitu nyatakanlah di situ hakul basir has basyirah. Kalau ternyata sudah menyatakan dalam menghadap, ternyata engkau teh Tuhan aku, engkau teh Tuhan aku, atau kalau engkau Tuhan aku, tiada lain. Nah, di situ akan tahu hakikatnya Adam. Akan tahu hakikatnya Adam. Bagaimana cara mengetahui tentang masalah hakikatnya Adam? Kalau kitanya sudah mengenal di situ kepada Allah subhanalladzi asra bi abdi subhana ma suci alladzi dzat wujud hidup, ternyata di situ Adam atau makhluk tidak ada. Adam berarti tidak ada, yang ada hanya engkau. Karena sudah menyatakan. Kalau sudah menyatakan, aktifkan di situ. Kalau bila mana manusia sudah menyatakan tiada lain, jangan sampai bila mana datang iblis, datang setan, datang itu kita abaikan. Berbisik seperti apapun iblis itu mengatakan, awas hati-hati. Hati-hati 3 kali. Maka berhentilah jadi orang syirik, berhentilah jadi orang musyrik, karena selama ini melakukan ibadah apapun yang dikatakan ibadah selalu syirik. Tingkatkan deh, ini geus kana nyata. Kamu gak berarti ruhania berhadapan, terus berhadapan. Sampai kapan ia berhadapan? Nah, terus kita berhadap dan berhadap. Nah, ini hakul basirah. Nu tadi Allah huwa al-hakumah, dia itu yang hak karena masih nama. Yakin Allah nu hak, yakin itu masih kena di situ. Sekarang mata basirah, mata batin yang melihat, yang menyatakan. Berarti sudah berhadapan. Besok atau lusa
Memanggilnya, cara memanggilnya yaitulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bahasa cerita syariat, berhubung engkau sudah berhadapan, engkau tiada lain ingin kepada aku. Ini aku. Yuk kita pulang. Nah, kepulangannya ini apakah masih pakai pakaian atribut ruhaniah atau belum? Ada yang dipanggil oleh Allah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masih dalam pakaian atributnya dipakai. Contoh, bila mana manusia yang sudah meningkatkan kajian-kajian terus melakukan seperti apapun dzikir atau sadar kepada Allah, dengan sekarang posisinya syariatnya masih ada, itulah atributnya dipakai. Atributnya adalah badan, atributnya adalah baju, atributnya adalah sorban, atributnya adalah nama ustadz, atributnya adalah pejabat. Itulah atribut, berarti atribut itu dibanggakan. Wahai bintang-bintang, ini bintang tak bisa apa-apa. Itu atribut ruhaniah ini. Pakailah atribut untuk jalan selalu ka Gusti Allah. Bila mana makhluk di dalam hatinya masih keadaan mengatakan bismillah atas nama, berarti kewakilan masih ada makhluk jengkhol. Nah, karena syariat masih ada, pakai atribut. Lamun secara syariat rek salat pakai koko, pakai kopea, siwak, make sampi, sakumaha anu pantesna rek salat, berarti atribut. Di masjid berarti pakai atribut. Atribut. Pakai atribut kegelaran juga pakai. Mana atribut kegelaran orang? Contoh orang sebagai ustaz, pakai atribut kegelaran itu pakai cara sholat yang benar atau yang sesuai dengan syariat Islam, ilmu fikih, pakailah atribut itu. Ini mah yang dipakai nama ustadznya doang, tapi bila mana ruhaniah rek menuju ka Gusti Allah, atribut nu dijadikan Tuhan. Padahal baju berbintang 4 ketika itu dikaitkan ke Gusti Allah dina naon loster atanapi dina kastok kakait baju, badan aya naonan paling aya hapuran. Itu yang dikatakan syariat pakai atribut supaya naon. Contohna kieu, ayeuna urang ieu nama misalkan Toto,
pakai baju kaos menghadap ke presiden, atribut tadi dipakai, dianggap jenderal. Nah. Urang rek menuju ka Gusti Allah, syariat atribut Kangjeng Rasul. Tah bila mara nurullahu lekasful wal basiroh, berarti mata hati yang dikatakan sudah berhadapan di situ ternyata menyatakan engkau yang hidup. Bila mana dipanggil ku Gusti Allah di dunia, maka itu sudah kembali yang sebenarnya. Tapi atribut masih dipakai. Ayeuna bila mana dipanggil ku Gusti Allah, atributnya akan dikembalikan dituna, maka kembalilah ruhannya. Nu disebutkan secara syariat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Moal galidir deui pasti nage langsung dipanggil ku Gusti Allah, yaitu di surga na Gusti. Tetaplah manusia selalu bersama Allah. Berarti tahalli dan tajalli. Nah, bila mana hatinya sudah itu berarti hati sudah sehat. Kalau hati sudah sehat, maka disitulah berhadapan tiada lain, maka melihat makhluk Allah itu selalu ada kasih sayang. Os waridna orang mana ya? Apakah ini teh warid teh? Lamun orang masih kemunculan, insyaallah. Jangan kurang waridna. Supaya naon? Neangan warid ti Gusti Allah teh angan heula Allah, cari heula Allah, istiqomah kana makanya kemanapun kita pergi tetap ke Gusti. Nah, inilah yang dikatakan manusia ahli suhud. Inilah yang di sisi Allah bila mana meninggal maut syahid. Awas. Karena non ahli suhud sudah menyaksikan iman kita, sudah ruhaniyah kita sudah menyaksikan lagi kepada Allah. Dulu kita dari Allah, sekarang pun sudah jadi Allah, itu menyaksikan. Bila mana innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itulah yang dikatakan orang mati syahid akhirat. Kalau syahid syariat, wah banyak. Mati hari Jumat dari mulai poe Kemis ngalaksanakeun maot asar poe Kemis nepi ka asar poe Jumat, bagus cenah itu maotna maot syahid. Maut titelem cenah itu bagus karena mautna syahid. Bila mana mautna ngeur ngalahirkeun, maka itulah maut syahid. Maut cenah aya nu ngabunuh ku batur, maut syahid. Banyak yang mengatakan
yang dikatakan maut syahid. Syahid menyaksikan bahwa meninggalnya, padahal ruhaninya syahid atau enggak. Ruhaninya syahid atau enggak. Jadi kan bila mana maut mendengarkan atau perang di dalam peperangan terus terbunuh, menjaga maut syahid. Pantesan itu adalah contohna ayeuna Israel jeung Israel jeung Palestina terus perang-perang teu berhenti, jerang meraenon Israel itu lempang, L itu makhluk. Kalau bahasa hakikat Isra itu lempang, L itu mah hamba. Berarti manusia rek menuju ka Gusti Allah. Ngan itu mah contohna nu perlu kurang dihayati. Karena sudah berangkat dari mana? Berangkat dari Ka'bah. Geus berangkat dari hati rek menuju ke Allah, itu Isra lempang, L makhluk atau hamba. Untuk menuju hati, di dalam hati itu adalah Palestina, itu adalah Masjidil Aqsa. Tidak akan berhenti walaupun sampai pengen habis itu Palestina, maka tidak akan ngalah, nggak bakalan ngalah. Contoh, wahai para jamaah, kenapa terlalu lama ini perang? Ternyata orang-orang ahli syuhud, ahli-ahli yang membuka hakikat atau ilmu tauhid sekarang mulai digelar. Kalau sudah mulai digelar, kenapa perang tidak pernah berhenti? Karena tidak kena berhenti, manusia nak bagaimana, apakah merenung atau enggak, menghayati atau enggak dengan keperangan ayeuna Israel dengan Palestina. Malah kasih sayangnya cuma kemanusiaan, tapi tidak merenung. Kami pun belum pernah membuka yang sebenarnya tentang belum pernah mendengar yang membuka tabir rahasia ini. Belum, bukan saya mampu, cuma Allah memberikan kehendak lewat mulut. Itu teh geus lewat Ka'bah, lamun di urang mah geus lewat hate, geusir lempang. Lamun geus matak jalmi ayeuna ngalaksanakeun ayeuna rek balik ka Gusti Allah lewat iqbal atau menghadap ka Gusti Allah, yaitu sudah menyatakan ahli syuhud, ahli syahadat, ahli menyaksikan. Paingan saur Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, perang kecil sudah selesai. Sekarang menghadapi perang besar. Ternyata selama ini kita merasakan perang bukan perang kecil-kecilan, merangan hawa nafsu. Besok atau lusa, sekarang pun perang terus, tidak pernah berhenti. Mata Israel oge tiis ya. Karena arek nguasai jaga gajah.
arek menghantam jagat gajah. Arek menguasai penjaga. Sanajan sakumaha perang itu Israel gak bakalan mampu untuk menghancurkan yang dikatakan Masjidil Aqsa. Tidak. Iblis sakumaha jago ku Allah dikehendaki gak bakalan bila mana manusia yang sudah dikir sudah di dalam, sudah dikir sudah menyatakan, gak bakalan leis cuma ngebisikan doa. Ketika orang berbisik-bisik cuma mendengarkan. Cuma bila mana manusia sudah paham, bisikan iblis akan dipanah dengan api. Maka hantarkan dikirmu lewat nafas. Jadikanlah dikirmu dikir sirul asrar. Terus hati-hati, iblis akan muncul lagi ruhaniyahna. Bila mana ruhaniyahna sudah tentram di Palestina, di Masjidil Aqsa, kalau sudah tentram di situ, kalau sudah tentram di dalam Sirul Asrar, itu iblis cuma ukur kurah korehek neangan cara. Kumaha carana ieu supaya beunang deui, kumaha carana supaya ngagaleong deui, kumaha carana supaya energi urang masuk deui. Cek iblis seperti itu. Cek urang Israel kumaha carana ieu supaya kakuasai deui, kumaha carana tapi ieu ayeuna urang Palestina teu eureun-eureun. Teu eureun-eureun sanajan ayeuna urang kesana kemari ternyata beleduk. Itulah contohnya panah-panah api itu ketika Kangjeng Rasul jeung Gusti Allah menyatakan bahwa mendengarkan itu iblis pembicaraan Rasul sama Gusti Allah, maka itu iblis mendengarkan dan bisikan-bisikan. Ternyata Allah menembak dengan api-api itu, menembak dengan panah-panah api, maka kenalah kepada iblis, yaitu iblis torek, iblis matanya tidak bisa melihat. Manakah iblis? Bila mana ruhaniyahnya manusia, mata batinnya tidak bisa melihat, tidak dikenali Allah karena buta. Itulah inna syaitana lakum aduwwum. Nyatalah di situ iblis. Ketika mendengarkan dipanah-panah lagi oleh Allah, oleh panah-panah berapi, maka kenalah telinganya terus dipanah sampai ke iblis itu tore. Bila mana manusia telah mendengarkan seperti itu, tak mau untuk mendengarkan ruhania karena dia ahli hijab, ahli kitab, sudah menjadi atribut yang terbesar. Mama mimi mumu sudah gelarna geus lain, gak mau mendengarkan. Itulah inna syaitana lakum aduwwum. Berarti itulah, itu setan bukan? Bukan, tapi sifat setan. Nyata enggak? Lakum aduwwum dicontohkan dari Palestina.
Matak perang teu pernah berhenti. Musyahadah ketika perang di sana, matak disitulah api-api itu sanajan orang Israel tidak kelihatan itu Hamas, tidak kelihatan itu ujug-ujug aya hareupeun beleduk ngadedengikeun itu Israel teh ujug-ujug beleduk hancur itu. Hai guys, nyawa secara syariat. Nah terus orang ningali baca enak ngedengikeun dongeng atau napi naon perang na ieu. Terus enak orang ngahayati kana diri, oh iya aya di urang kabeh oge. Kunaon eta hate pangna ayeuna urang berhenti wae seperti itu. Geus perang seperti itu tadi tulungan deh karena hate sudah berangkat. Engkau itu sudah berangkat dari mulai khafi, dari khafi sudah dikir dia menyatakan, kalau sudah menyatakan di situ tiada lain haknya Allah. Matak sampai ke perang sekarang pun kenapa itu orang Arab itu diam saja? Itu sudah lewat. Dicontoh-contohkeun. Innallaha la yastahyi ayadriba masalama ba'udatan fama fauqa. Supaya manusia nu tingkatan seperti apapun tingkatan, seperti apapun wiridan, tingkatan seperti apapun wiridannya atau thariqahna sampai ke perjalanan mana, tidak akan pernah berhenti iblis. Mantap jelma rata-rata loba keneh kaganggu karak nepi kana khofi. Dzikir ya Allah, Allah, Allah di dalam hati. Kalau manusia kenapa berhenti di situ? Kalau nepi ka Arab sudah berhenti. Gak ada yang tur, jarang yang tur ke Palestina. Jarang. Paling ke Turki, ke Iran, tur nanti. Nu ke Palestina. Sara jelema nu rek ngalaksanakeun ngaji, arek ningkatkeun, gak ada geus nepi kana hate, geus saya sudah sempurna, sudah tak wajib sholat lagi. Itu ternyata di ruqyah beunang kene. Masa sih geus dikir kadinya cara urang geus dikir hobi tapi di ruqyah masih kene. Gitu. Oh, begitu. Nu di ruqyah nage eta mah lain bangsa jin kade. Lamun urang ngaruqyah jelema anu geus muncul tikirna geus dikir hofi, lain ruqyah bangsa jin eta mah. Ruqyah ruhani, ruhna nukut di ruqyah. Lamun urang can mampu dina waktu berarti can dikehendaki. Kalau sudah dikehendaki mah fakul nadrib bi asokal hajar pang fazarat min husnata asrota aina. Bila mana sudah lunak hancur batunya atau hajar aswadnya atau hatenya keras melebihi batu, maka bakal mancar 12 keilmuan yang ada di dalam hati. Itulah jurcor di surga, air kehidupan. Karena di surga mah hayang itu tinggal leguk, hayang ini tinggal leguk, hayang ini tinggal niuk, hayang itu tinggal sagala
adalah diasongan ku Gusti Allah. Mata bila mana manusia kalau hatinya sudah sehat, maka di dalam batin akan muncul itulah air kehidupan, yaitu ilmu yang datang dari surga atau datang dari Gusti Allah. Kalau masih kene orang geus curcor tapi neangan masih kene cai kelomberan. Omong geus wiridan geus kana hate tapi neangan ilmu cai kecomberan. Balik deui kana ilmu bahduku. Berarti air sepitek diuyup deui. Pasti muntah. Sekarang mah inum geus ka palang, geus ka Masjidil Haram secara hakikat. Inum teh ayeuna mah lain cai koco, lain cai Indonesia, inumlah Zam-Zam mubarok. Nu diinum teh eta air kehidupan nu diberkahi, bukan diberkati. Tuhan Tuhan Yesus. Minum terus tong eureun-eureun nginum cai Zam-Zam mubarok nu aya di Baitullah. Tong sok minum deui cai Indonesia. Lamun secara syariat memang seperti itu. Lamun geus ningkatkeun ngaji babakan hate ilmu syariat mah tinggal nanyakeun ayeuna mah geus minumna mubarok berarti Zam-Zam mubarok. Inilah air kehidupan yang menuju kepada Allah, ilmu yang diberkahi supaya nyampe ka Gusti Allah. Nyampe ke Palestina can apa di Israel gencan. Nyampe ke Palestina. Perangna kuat tuh, wah teu kuat. Pas dihancurkan ekonomi, ribuh mangdudang lang. Eta teh hasil perang mang dihancurkeun mang. Palestina tah. Oh iya Palestina teh di urang ieu. Eta cenah mah. Kunaon urang lamun dia masih kawan kadinya dihancurkeun ayeuna di Palestina oge mun ngobongun ka itu ka dia ini kemana? Urang rezeki ka itu ka dia kamureun ayeuna dicokot ku Allah, dihancurkeun ku Palestina. Neangan ka Israel lewat TikTok. Ya. Paham itu sesuai sebenarnya. Diuji ngarana eta mah kakara. Oh, jadi begitu. Bukti itu nyata bukan orang lain, kita sendiri. Oh, palingan Palestina dihancurkan cara Allah ngancurkan ka urang. Gitu. Jadi orang perlu paham, bila mana hati yang sudah bersih atau hati yang sudah sehat, kade tong dikot kalotoran deui urang sama-sama bersihkeun. Karena bisikan ma insyaallah Rabbunal Karim. Iblis dasar belis sabelis dua belis ternyata. Padahal mah sebenarnya iblis teh nguntungkeun buat tempat
Astagfirullahaladzim. Teureun. Urang mah loba poho. Tapi iblis mah tedekeun pohoeun ka urang. Tetaplah bersama Allah. Tetaplah bersama Allah. Siang malam selalu la ilaha illallah. Bagaimana ahli syuhud? Nah, seperti itulah yang dikatakan maut syahid bil akhirat. Jadi selalu menyaksikan di dalam batin kepada Allah. Ketika dipanggil akan diproses, tanah akan dikembalikan ke tanah, angin dikembalikan ke angin, api dan ke api, air ke air, maka ruhaniyahnya pun akan kembalikan di sisi Allah. Nyaman dong, rek naon apra kebarakan kelembur deui capek-capek. Geus we. Tah nu aprak-aprakan kade 7 turunan.